Halo semuanya, selamat datang kembali di iTech Live. Jadi dalam video kali ini gue akan ngelanjutin video gimana caranya biar memperirit baterai iPhone kalian, khususnya untuk teman-teman yang udah naik ke iOS 14. Nah, karena di video kemarin itu lumayan rame yang nonton dan feedbacknya juga banyak yang positif dari teman-teman, so thank you, dan gue senang banget bisa ngebantu iPhone teman-teman biar lebih irit lagi. Nah, dalam video kali ini gue akan kasih ekstra tips lagi, mungkin 10 tips biar iPhone teman-teman yang udah di iOS 14 makin irit dan makin jos lagi performance-nya. Jadi ya tanpa berlama-lama kita mulai aja videonya. Saya Indra Enso, let's get started. Oke, tips yang pertama adalah reduce motion. Tips ini gue tujukan khusus untuk temen-temen yang pakai iPhone 6s, iPhone SE Gen 1, iPad mini 4. Pokoknya device-device older yang generasi paling minimum untuk bisa adaptasi di iOS 14. Untuk navigasi ke settingan reduce motionnya, kalian masuk ke setting, lalu kalian masuk ke accessibility, lalu setelah itu ke motion. Nah, di sini ada reduce motion off ya, dia masih off toggle-nya. Kalau kita on-in, dia akan meminimalisir animation pada user interface iPhone teman-teman, dan dia juga akan ngedisable parallax effect yang ada di wallpaper. Nah, sebelumnya kalau kita gini-giniin dia kayak ada parallax iconnya gitu kan. Dan sekarang kalau reduce motionnya udah nyala, kalau kita buka aplikasi dia nggak pop up gitu ya, nggak dari kecil ke gede gitu animationnya, tapi dia kayak fade in fade out. Begitupun juga saat kita keluarin kayak gini. Nah, jadi selain ini akan meningkatkan performa iPhone atau iPad teman-teman yang paling minimum di iOS 14, ini juga akan meningkatkan performa baterai iPhone teman-teman. Nggak hanya yang 6s atau SE Gen 1 ya, iPhone 10, iPhone XS, iPhone 11 Pro mungkin. Jadi kalau kalian nggak terlalu suka atau nggak terlalu pentingin sama animasi buka aplikasi, tutup aplikasi yang zoom in zoom out kayak gitu, better reduce motion dimatikan. Oke, tips yang kedua adalah selalu manage WiFi dan AirDrops pada control center. Untuk ke control centernya kita swipe dari kanan atas kayak gini. Untuk iPhone yang nggak berponi bisa dari bawah ya. Setelah itu kita hold tab yang di kiri atas sini. Nah, bisa kalian lihat di sini AirDrop gue masih nyala karena emang terakhir gue lagi tektokan tukeran data ke MacBook. So, AirDrop ini kadang ada yang suka lupa untuk matiin dan kadang mungkin selalu dinyalain. Nah, buat mengoptimalkan baterai iPhone iOS 14 biar lebih hemat, ini better dimatiin kalau udah selesai pakai gitu. Jadi kita offin dan WiFi. Nah, pastiin teman-teman kalau misalnya kalian abis dari luar, abis dari mana gitu ya, sebelumnya pakai seluler data, kan kalau kalian udah nyampe rumah ada WiFi tuh biasanya dia akan connected automatically. Nah, kalau sekiranya pada bagian status bar kalian udah lambangnya WiFi kayak gini, kalian langsung matiin aja selulernya kayak gini. Jadi biar selulernya nggak aktif di belakang. Karena kalau selulernya tetap aktif, dia akan standby di belakang running. Jadi katakanlah kalau kalian lagi jalan ke garasi atau keluar rumah dikit, WiFi putus, si selulernya secara langsung akan ngegantiin koneksi sebagai primary menggunakan seluler data gitu. Jadi kalau misalnya udah di rumah atau di kantor dan kalian nggak kemana-mana, ya matiin aja seluler datanya. Kecuali kalian udah mau beranjak pergi dari area yang udah terjangkau WiFi. Nah, ngomong-ngomong soal seluler, kita lanjut ke tips yang ketiga, yaitu adalah cellular management. Katakanlah kalau misalnya teman-teman lagi di suatu daerah yang memang itu adalah daerah yang asing untuk kalian gitu. Let's say kalian lagi liburan ke Bali atau kemana. Terus kalian lihat misalnya sinyalnya itu berubah-ubah ya kan, dari LTE berubah ke 3G, terus sinyalnya 1, 2, 1, 2. Nah, kalau udah kayak gitu, itu tandanya area tersebut nggak memiliki jangkauan coverage untuk LTE atau 4G. Kalau misalnya udah kayak gitu, apa yang harus kalian lakukan? Kalian masuk ke setting lalu ke selular, dan karena iPhone ini adalah dual SIM dan primary-nya di nomor yang atas ini, gua sensor nomornya by the way. Kita masuk ke nomor primary yang menggunakan selular datanya dan pilih yang voice and data di sini, dan gua switch ke 3G gitu. Jadi biasanya kalau daerah yang LTE atau 4G-nya lemah, dia 3G-nya lumayan lah gitu. Jadi nggak sejelek 4G atau LTE-nya. Kenapa ini harus kita lakukan? Karena pada saat dia kayak tadi tuh switching 3G, 4G, 3G, 4G, 3G, LTE, itu dia nyari terus di belakang gitu. Pastinya iPhone kalian akan lebih cepat rasa panas dan baterainya akan cepet habis. Nah, kalau misalnya di daerah yang emang bener-bener nggak ada sinyal sama sekali, bener-bener LTE no service, itu better kalian airplane mode aja lah. Udah nggak ada harapan lagi gitu kan. Nanti kalau misalnya kalian mau ngecek 10 menit, 20 menit kemudian, kalau misalnya kalian udah berpindah lokasi, baru kalian nonaktifkan airplane modenya, karena ini bisa menghemat banyak sekali baterai dari iPhone teman-teman ketimbang iPhone-nya searching terus. Nah, yang keempat adalah
adalah stop untuk nge-closein aplikasi yang ada di multitasking teman-teman, karena itu nggak ngefek. Itu sama sekali nggak ada pengaruhnya ke baterai usage teman-teman, karena aplikasi yang ada di multitasking itu nggak sepenuhnya running background seperti yang kalian pikirkan. Karena settingan background app refresh itu ada sendiri untuk settingannya, dan gue udah omongin di video sebelumnya, kalian cek aja di sini. Dan kalau misalnya kalian nge-closein satu-satu kayak gini, logikanya malah kalau kita closein kayak gini itu akan bikin kerjaan lagi untuk CPU iPhone teman-teman, apalagi reduce motionnya off ya kan, dan kalian ada animate kayak gini-gini. Kalian lihat di sini, gue bener-bener jarang banget nge-closein gitu kan. Gue nggak pernah sampai kalau lagi gabut gitu ya, nggak lagi ngapa-ngapain, gue buka iPhone terus gue buka multitasking, gue closein kayak gini. Gue nggak pernah kayak gitu. Dan mungkin aja kalau teman-teman yang punya habit kayak gitu, malahan itu akan membuat baterai iPhone teman-teman semakin boros, karena kalian 2 menit sekali close, 3 menit sekali close, abis pakai iPhone close gitu. Jadi mulai sekarang biasain ya. Nah, tips yang kelima, mungkin gue udah sering banget bilang ini ke teman-teman, tapi untuk teman-teman yang selalu menggunakan power bank, mulai sekarang gue ingetin aja, gunakanlah power bank pada saat urgent aja. Jadi kayak menggunakan power bank, menggunakan colokan charger di mobil atau dimanapun, kalau bisa ya pada saat kalian kepepet aja, pada saat kalian enggak nemu colokan. Selebihnya kalau misalnya ada colokan, kalau misalnya ada charger original Apple dan kabelnya, pakai itu priority. Karena kenapa ya, kembali lagi untuk charger bawaan atau kabel bawaan, nggak hanya iPhone ya, semua smartphone dari factory-nya itu udah diperhitungkan secara detail untuk usage iPhone-nya, untuk power receiver voltage-nya. Jadi make sure kalian kalau ngecas itu prioritaskan menggunakan charger dan kabel bawaannya, dan menggunakan power bank itu jangan terlalu sering, urgent aja. Jangan sampai power bank itu bener-bener kayak udah kebiasaan, lowbat dikit power bank, mau main iPhone sambil tiduran colokan jauh power bank, mau ke kamar mandi tapi lowbat power bank gitu. Jangan seperti itu, karena kedepannya itu sangat tidak baik untuk lithium ion baterai pada iPhone. Dan jangan lupa gunakan adapter atau kabel sesuai dengan bawaannya dari dus. Oh, iPhone 12 nggak ada adapternya ya? Tips berikutnya adalah atur location service di iPhone teman-teman. Untuk navigasinya kalian bisa masuk ke setting, lalu ke bagian privacy, setelah itu baru location service. Nah, kalian harus memaintain location service ini, mana yang sekiranya mau kita matiin, mana yang sekiranya mau kita aktifkan pada saat kita lagi di aplikasinya aja, dan mana yang sekiranya mungkin kalau mau dinyalain terus-menerus. Di sini contohnya kayak aplikasi weather ya, ini aplikasi cuaca. Di sini kita bisa pilih apakah kita cuma pengen pada saat menggunakan aplikasinya, apakah enggak sama sekali, atau memang nyala terus-menerus kalau teman-teman menggunakan widget, dan ada opsi process location di sini. Nah, berhubung sekarang lagi musim hujan dan gue perlu banget untuk status indikator weather, jadi gue nggak apa-apa ini gue nyalain standby terus aja. Dan kalian bisa atur untuk aplikasi lainnya nih, kayak WhatsApp misalnya kalian jarang share live location, jadi kalian bisa matiin process locationnya, atau jarang update status, jarang check in location gitu ya. Atau kayak misalnya aplikasi Maps, gue nggak pakai Maps di sini, gue pakainya Google Maps ya, jadi gue set never. Lalu message juga gua nggak pernah, paling iklan doang di SMS ya kan. Terus ada My Telkomsel di sini, gue juga kayaknya nggak perlu location deh kalau My Telkomsel. Jadi kayak gitu, kalian harus pilih kalau bisa yang nggak bener-bener emang penting menggunakan location service, itu kalian matikan settingannya. Lalu tips yang berikutnya adalah mematikan vibrate option atau mode getar pada iPhone teman-teman. Ya, mode getar itu menggunakan sensor Taptic Engine yang logikanya emang pasti itu akan menggunakan ekstra daya untuk memberikan efek haptic feedback. Jadi untuk matiinnya teman-teman ke setting, lalu ke sound and haptic, lalu di bagian atasnya sini vibrate on ring, vibrate on silent. By the way, sekali lagi disclaimer untuk semua tips yang ada dalam video kali ini, sekiranya kalau kalian emang nggak perlukan, kalian bisa ikutin tips ini atau matiin option sesuai dengan anjuran atau rekomendasi gua. Tapi kalau teman-teman emang sekiranya membutuhkan fitur tersebut dan kalian nggak mau matiin, ya nggak usah dimatiin, karena ini semua kembali ke penggunaan terhadap iPhone kalian. Dan gue juga kalau iPhone-nya lagi di kantong, gue nggak memerlukan geli-gelian efek dari vibrate saat ada telepon atau pada saat gue mute gitu ya. Dan karena gue selalu standby Apple Watch di tangan, jadi pada saat iPhone gue lagi silent pun juga gue bisa tahu notifikasi apa yang masuk, siapa yang telepon, dan kalau bangun tidur gue lagi nyari iPhone juga bisa langsung bunyiin dari jam kayak gini. Jadi menurut gue ini dimatiin aja. Tapi sekali lagi tergantung dari teman-teman ya. Nah, tips yang berikutnya adalah manage notification teman-teman. Ini adalah tips yang menurut gue sangat-sangat penting sekali untuk pengaruhnya ke baterai
live iPhone teman-teman. Untuk navigasi optionnya kalian masuk ke setting, lalu masuk ke notification di sini. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk aplikasi-aplikasi, semua aplikasi default atau aplikasi third party yang udah kalian install di iPhone kalian. Di sini kalian harus memaintain satu persatu secara manual karena memang kadang pada saat kita buka pertama kali aplikasi, dia kan ada permission, do you want to allow notification gitu. Kadang ada yang muncul, kadang enggak gitu. Contohnya kayak gini, ini aplikasi wallpaper. Gua nggak butuh notifikasi dari wallpaper gitu misalnya. So gua langsung turn off aja allow notification-nya, dia langsung mati semua kayak gitu. Kecuali teman-teman yang emang misalnya penting di sini WhatsApp bisnis ya kan, kalian bisa atur di sini nih. Kalau mau muncul di lock screen, centang. Kalau mau muncul di notification center di sini, centang. Kalau mau muncul banner yang di atas sini, centang yang ini. Jadi sesuai keperluan teman-teman. Di sini juga bisa disetting kalau pengen pakai suara, kalau pengen ada badge-nya. Badge itu yang angka-angka kayak gini ya, di ikonnya itu namanya badge. Dan yang terakhir kalau teman-teman pakai Apple CarPlay di head unit mobil teman-teman, muncul apa enggak gitu. Dan di sini juga ada settingan-settingan lainnya, show preview dan notification groupingnya. Khususnya settingan notifikasi ini gue matikan untuk Instagram karena kalau misalnya gue lagi ngepost foto gitu, notifikasi likes-nya itu benar-benar bisa 200, 300, 400, dan kalau misalnya dia ting 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 kayak gitu, jadi itu akan memakan banyak sekali baterai iPhone teman-teman. So pastinya kebanyakan untuk sosial media itu semua notifikasinya gue offin, cuman badge-nya gue nyalain tanpa sound. Dan percayalah setelah kalian nge-manage semua notification option pada aplikasi yang terinstall di iPhone kalian akan jauh-jauh lebih irit karena kalian udah nge-disable notification yang enggak kalian perlukan dari aplikasi kalian. Nah, ngomong-ngomong soal notification, tips yang berikutnya kalian juga bisa lihat notifikasi apa yang paling sering di iPhone kalian. Untuk navigasinya kalian bisa masuk ke setting, lalu masuk ke screen time dan pilih yang see all activity di sini. Nah, kalian scroll sampai bawah. Nih, di sini ada tulisan notification. Ini dia per hari ya hitungannya. Jadi di sini kalian bisa lihat notifikasi paling sering itu dari aplikasi apa aja. Ini biar lebih simpelnya kalau kalian nggak mau manage satu persatu kayak tips sebelumnya. Tapi saran gue tetap lakukan satu persatu karena bisa aja ada yang kelewat. Nah, kita bisa lihat di sini aplikasi yang paling banyak notification-nya itu adalah WhatsApp. Of course, karena memang WhatsApp priority, ini adalah prime smartphone gue. Jadi gue emang aktifin semua notifikasi di WhatsApp. Di sini ada 42 notification per hari ini. Lalu berikutnya ada Gojek, ya karena gue sering banget GoFood, seriously. Terus ada YouTube, message, Twitter. Nah, misalnya kayak gini nih, Twitter gue nggak pengen notification muncul, jadi gue bisa langsung turn off dari klik langsung kayak gini. Atau Tokopedia di sini mau gue nonaktifin langsung kayak gini, atau gue pilih salah satu aja di banner aja misalnya, tapi nggak pakai nomor yang di ikonnya, jadi bisa kayak gini. So udah dengan merubah settingan kayak gitu, pastinya iPhone kalian akan lebih terorganisir, nggak wah asal masuk aja data segala macem kayak gitu. Dan tips yang berikutnya dan tips yang terakhir untuk video kali ini adalah setting auto lock iPhone kalian dan raise to wake-nya. Untuk navigasi settingannya kalian bisa masuk ke setting lalu ke display and brightness. Nah, di sini auto lock ada pilihan 30 detik, 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit. Nah, ini kembali lagi ke kalian. Kalian jangan sampai biarin iPhone kalian itu kelamaan ngelamun gitu. Misalnya di setting 5 menit, padahal kalian udah selesai menggunakan iPhone kalian, terus kalian taruh di meja, terus kalian lagi nggak fokus ke iPhone kalian dan screen tetap nyala gitu. Jadi jangan kelamaan membuat screen iPhone kalian nyala terus gitu. Nah, biasanya gue kalau lagi ngedit, kalau lagi syuting kayak gini, gue set never, jadi dia emang nggak mati. Tapi kalau misalnya emang lagi regular, biasanya gue di 2 menit atau 3 menit aja. Itu pun kalau misalnya gue udah selesai ya gue pasti lock iPhone gue gitu loh. Jadi pastikan kalian udah memilih settingan auto lock sesuai dengan habit kalian ya. Lalu berikutnya di bagian bawah sini ada raise to wake. Raise to wake ini kalau kita nyalain, gunanya kalau iPhone lagi di meja terus kita arahin kayak gini, kita nggak mencet apa-apa, dia akan langsung nyala gitu. Dan ini cukup memakan baterai by the way teman-teman. Jadi untuk kalian yang secara accidentally ngangkat iPhone padahal kalian nggak pengen lagi unlock terus tato dia nyala sendiri, dan kalian jarang lah pakai fitur raise wake kayak gini, saran gue dimatiin aja karena kalian tetap bisa menggunakan jari kalian untuk tap gitu. Karena logikanya pada saat kalian ngambil iPhone di meja, tangan udah begini kan, udah standby ya, pencet aja dikit gitu kan, terus arahin ke muka kalian dan langsung unlock gitu. Jadi ya untuk teman-teman yang pengen menghemat baterai iPhone-nya, saran gue raise wake dimatiin dan auto lock-nya di set sesuai dengan keperluan kalian. And that's all, mungkin segitu dulu aja 10 tips ya. Kita dapat 10 tips untuk video kali ini untuk memperhemat atau mengoptimalkan baterai iPhone teman-teman yang udah mengadaptasi iOS 14. Terima kasih untuk teman-teman yang udah selalu mendukung dan menantikan video dari iTech Live. Semoga aja kita bisa ketemu lagi di part ketiganya, pastinya dengan tips and trick lainnya untuk bisa mengoptimalkan atau membuat baterai iPhone teman-teman lebih hemat lagi di iOS 14. Please like and share this video. Untuk teman-teman yang mau nambahin tipsnya silahkan komen juga di description. Silahkan
Silahkan berdiskusi juga dengan teman-teman yang lainnya. Subscribe untuk menantikan video-video dari iTech Live berikutnya. Karena dalam waktu dekat ini gue akan unboxing iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 mini, dan iPhone 12 Pro Max. So make sure kalian subscribe biar selalu stay tune dengan video-video dari iTech Live. And that's all. I'll catch you guys on the next video. Saya Indra, and until next time, goodbye.